Oke, jumpa lagi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penjualan BBM pada usaha SPBU Anda. Jadi sebelum kita melakukan transaksi penjualan, kita harus mengerti dulu dalam satu shift misalkan itu terdapat berapa penjualan cashnya, berapa penjualan piutangnya jika ada, atau mungkin bisa juga dipilah berapa penjualan misalkan kita pakai pembayaran pihak ketiga seperti link aja. Nanti secara saya contohkan beberapa cara perbedaannya gimana cara melakukan penjualan, bagaimana cash, bagaimana jika pembayaran link aja, dan bagaimana jika pembayaran piutang. Dalam artian kalau misalkan piutang berarti SPBU tersebut sudah bekerja sama dengan pabrik atau usaha tertentu yang setiap penjualan BBM-nya selalu bayarnya tempo. Jadi nanti ada penagihan piutang kepada perusahaan tersebut. Oke, langsung aja kita cek dulu. Yang pertama adalah persediaannya, misalkan stok persediaannya bagaimana dengan kondisi BBM-nya masih ada stoknya. Sekarang kita coba melakukan penjualan. Jadi dalam penjualan nanti setiap habis selesai satu shift nanti selalu direkap kembali dalam satu shift itu berapa meter akhir sama meter awalnya, sehingga diketahui berapa liter yang dikeluarkan dalam shift tersebut. Nah, dalam berapa liternya itu totalnya pasti masih dipilah lagi berapa penjualan cashnya, berapa penjualan piutangnya, maupun jika nanti ada bagaimana penjualan secara link aja, misalkan seperti itu. Yang pertama, misalkan kita contohkan dulu bagaimana kalau misalkan kita menjual cash dalam satu shift, misalkan berapa total yang dijual, misalkan penjualan shift pagi, shift 1 pagi, misalkan gini, cash. Oke, dalam satu shift tersebut misalkan jual pertalite-nya berapa? Kita contohkan dulu, misalkan ini cash berapa liter dalam satu shift itu, misalkan dianggaplah kita masukkan 1.500, maka secara otomatis seperti ini bentuknya, liter harga satuan. Karena ini penjualannya cash, maka pembayarannya ini diisi juga secara cash 15 juta. Oke, simpan saja. Oke, data berhasil disimpan. Kalau kita cek di jurnal, nanti secara otomatis maka akan terbentuk penjualan shift pagi secara cash seperti ini. Cashnya segini, maka persen BBM-nya juga berkurang. Nah, seperti ini. BBM berkurang sejumlah 14.550. Kenapa beda dengan kasnya? Karena kas ini ada marginnya. Sedangkan untuk persen BBM ini adalah komponen yang dipakai adalah HPP-nya. Jadi misalkan HPP-nya tadi 9.700 berarti dikali 1.500 liter ya, seperti itu. Oke, yang kedua, misalkan kita penjualan secara piutang, misalkan ada perusahaan tertentu. Kita contohkan di sini ada perusahaan PT Jaya Abadi. Penjualan BBM PT Jaya Abadi, misalkan gini. PT Jaya Abadi beli pertalite misalkan. Oke, berapa liter dalam satu shift itu? Misalkan sudah beli 55 liter ya, tinggal diisi seperti ini. Karena PT Jaya Abadi ini penjualannya adalah tempo, adalah piutang, maka jumlah bayarnya tidak perlu diisi karena nanti secara otomatis piutang total ini akan masuk ke dalam pelanggan tersebut. Oke, kita contohkan ini nggak usah diisi, simpan saja. Oke, maka secara otomatis, secara neraca, kalau dilihat, maka yang bergerak adalah piutang usahanya, bukan kasnya. Dan kalau dicek di dalam pembayaran piutang, maka di PT Jaya Abadi maka akan muncul sejumlah 500.000. Nah, ini nanti yang bisa kita cetak dan kita tagihkan ke perusahaan yang bersangkutan. Oke, dan bagaimana kalau misalkan dalam satu shift itu ada penjualan secara link aja? Oke, karena kan sekarang lagi trennya pembayaran secara non cash secara link aja, maka penjualannya seperti biasa aja. Misalkan di sini link aja, penjualan link aja. Oke, pilih misalkan pertalite gitu. Diisi pertalite misalkan berapa secara dalam satu hari penjualan secara link aja yang pertalite. Misalkan diisi 500 liter. Enter di sini.
Oke, ini pembayarannya mirip seperti piutang. Sebenarnya nggak usah diisi karena kan kita tidak terima ke saat itu juga. Kita simpan saja, oke, secara otomatis maka di piutangnya link aja ini nanti akan muncul piutang sejumlah 5 juta ini. Nah, ini nanti yang kita tagihkan ke link ajanya. Ketika nanti sudah pembayaran piutang, maka kita tinggal mentransaksi pembayarannya di sini. Nah, seperti itu aja. Jadi misalkan PT Jaya Abadi atau mungkin penjualan yang link aja itu sudah transfer ke rekening pribadi perusahaan Anda, maka Anda tinggal memasukkan pembayarannya di sini. Sebagai contoh, misalkan si link aja tadi sudah transfer, ketika sudah ditagihkan, misalkan sudah transfer 3 juta, tinggal kita input 3 juta di sini. Nah, 3 juta ini mungkin pembayarannya bukan cash, tapi via transfer ke bank ya. Tinggal kita pilih ke bank, banknya bank apa, nanti tinggal disimpan. Oke. Ya, seperti ini aja. Nanti kalau kita cek secara apa namanya jurnal, maka akan terima dari link aja. Bank kita bertambah, piutang link aja berkurang. Dan ketika kita cek di piutang link aja, maka tinggal 2 juta karena yang sebelumnya 5 juta sudah dibayar 3 juta. Oke, itulah bagaimana cara melakukan penjualan dan pembayaran piutang dalam sistem Armadillo System. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses selalu.